Bapak Ibu, kita bersama-sama mensyukuri kalau kita boleh ikut dalam sarapan pagi. Dan saat ini kita akan membicarakan sebuah topik tentang training baca Alkitab. Nah, itu terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mari bersama kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dan Tuhan berikan kami tubuh yang bugar dan kesehatan untuk kami boleh beraktivitas. Maka tolonglah kami untuk kami boleh membekali kehidupan kami ini dengan firman-Mu yang hidup. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kan ada konser besar-besaran Blackpink di Jakarta kan ya. Sampai ada jokes di kalangan anak muda. Jokesnya itu begini Bapak Ibu ya. Ke konser kita rebutan tiket untuk duduk paling depan. Tapi kalau ke gereja kita duduk di paling belakang. Nah kemudian di Blackpink juga begitu. Kita membaca ataupun melihat foto-foto Blackpink bisa dengan betah berlama-lama. Tetapi ketika membaca kitab suci baru 5 menit kita sudah mengantuk. Nah Bapak Ibu, ternyata hal-hal ini yang membuat kita berpikir, oh ternyata Alkitab itu sangat membosankan. Padahal sekitar abad yang ke-19 Bapak Ibu, semua orang di dalam berbagai tempat di negara di luar negara lain itu juga, termasuk Kanada, Amerika dan yang lainnya, mereka itu benar-benar menggalakkan sebuah aktivitas yang kita biasanya sebut dengan Vacation Bible School. Nah, kita kan nggak asing dengan yang namanya sekolah Alkitab liburan Bapak Ibu. Nah, mereka menggalakkan hal itu untuk membakar para perintis pelayanan dan juga kerinduan anak-anak yang ada di negara itu untuk mengenal Alkitab dengan lebih benar. Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwa Paulus itu juga memiliki kerinduan yang serupa bagi anak didiknya. Nah anak didiknya siapa? Timotius. Sang rasul menyatakan bahwa kitab suci ini loh diilhamkan Allah untuk memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Nah namun Bapak Ibu, pesan ini itu bukan sekedar dorongan lembut supaya orang itu mau membaca Alkitab. Tetapi Paulus memberikan nasihat ini untuk memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir dan masa datang yang akan tambah sukar dengan timbulnya berbagai guru palsu yang tidak pernah mengenal kebenaran. Ketika kita tidak memegang kebenaran yang utuh di dalam Kristus, maka kita ini mudah dipanggilkan dengan mudah diolengkan, mudah dialihkan pemikiran kita dengan nabi-nabi palsu. Nah, kita perlu diberikan hikmat dan dituntun kepada keselamatan oleh iman kita ini kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah mempelajari Alkitab itu bukan hanya ditujukan kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada kita orang dewasa. Kita menuntut diri kita untuk kita ini bisa mentraining diri kita membaca Alkitab, mempunyai proyek program untuk setidaknya kalau kita memang kelelahan 1 pasal dalam sehari. Nggak hanya pada waktu satu musim tertentu Bapak Ibu, tetapi kita setiap hari mengupayakan membuat diri kita mengenal Kristus di dalam bacaan yang terus-menerus kita baca tiap hari. Nah, nggak ada pernah kata terlambat Bapak Ibu untuk kita ini bisa memulainya. Karena di dalam kita bisa mengingat firman itu, maka firman itu yang terus menguatkan kita. Sebagai contoh, terkadang kita dengan Mazmur kan tidak ingat toh ya Bapak Ibu. Terkadang satu ayat aja kita lupa. Tetapi ketika kita menyanyikannya, Mazmur dinyanyikan, maka kita itu akan lebih ingat, oh ayat ini untuk menguatkan kita. Seperti lagu-lagu Mazmur, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Kita secara otomatis langsung mengenal kebenaran bahwa Tuhan itu baik dengan kondisi dan masa apapun yang kita alami. Kita harus terus mengucap syukur Bapak Ibu. Sebagaimana ketika kita bisa mengingat firman itu melalui nyanyian, maka kita juga bisa akan merasakan syukur dan sukacita itu mengenal Tuhan di dalam setiap training apapun yang kita lakukan.
Entah itu kita membaca pasal satu pasal tiap hari, atau kita menyanyikannya di dalam mazmur, di dalam pujian, itu akan membuat kita semakin lebih mengenal Tuhan melalui firman yang kita baca. Nah, kiranya kita juga boleh diberikan kesediaan untuk kita mentraining diri kita di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kerinduan, terima kasih untuk hati yang boleh senantiasa Engkau panggil mengenal Tuhan di dalam bacaan firman, di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam kami bersekutu dengan sesama kami. Tolong berikan kami semangat yang berkobar untuk kami semakin rindu mengenal pribadi Tuhan di dalam diri kami, ya Tuhan. Bahkan terlebih kami boleh menyebarkannya kepada orang lain melalui tingkah laku kami, melalui tutur kata kami, melalui pemikiran kami, dan kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dan mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terpujilah Engkau karena kami berdoa demi Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu. Sampai jumpa.